Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya, M Bintang Cahya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu portal jurnal yang nantinya akan kita gunakan untuk mengasah kemampuan kita dalam melakukan pencarian informasi yang kita butuhkan. Identifikasi kebutuhan informasi yang saya contohkan ini akan saya kaitkan dengan portal jurnal luar, yaitu Taylor Francis Online, yaitu di sini guys. Pengetahuan singkat saja, jadi Taylor Francis Online merupakan portal konten jurnal untuk Taylor Francis Group yang merupakan perusahaan multinasional Britania Raya yang menerbitkan buku dan jurnal akademik. Portal ini memberikan akses online ke semua yang diterbitkan oleh Taylor & Francis and Routledge. Taylor Francis Online ini memiliki fasilitas dan fitur desain pencarian informasi yang canggih, digunakan untuk mempermudah menemukan artikel-artikel penelitian yang paling relevan dengan kebutuhan informasi penggunanya. Portal jurnal ini menyertakan artikel-artikel penelitian yang berusia lebih dari 200 tahun hingga artikel-artikel penelitian saat ini. Pertama, kita lihat portalnya terlebih dahulu. Yang pertama, adanya mesin pencarian. Di sini. Mesin pencarian ini digunakan untuk menemukan kebutuhan informasi kalian. Jadi di sini kalian harus mengetahui dan menulis keyword atau query dari data yang akan kalian cari. Lalu yang kedua, adanya advanced search. Dalam portal jurnal ini digunakan untuk mempermudah melakukan pencarian bagi pengguna yang ingin menemukan informasi yang lebih akurat. Lalu ke bawahnya, yang ketiga, kegiatan pencarian jurnal melalui abjad. Jadi, jurnal di sini A sampai Z ada 2911 jurnal. Yang keempat, ada kegiatan pencari berdasarkan trending topik. Di sini adalah berdasarkan trending topik yang sedang terjadi saat ini. 21 April 2021, 21 Januari 2021, 20 April 2021, dan 21 April 2021. Lalu yang terakhir, adanya arahan informasi untuk siapa saja dan bantuan untuk membuka akses portal jurnal. Itu ada di sini. Oke, kembali lagi ke topik, yaitu kegiatan identifikasi kebutuhan informasi. Ada 3 step yang harus kalian lakukan nih. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Langsung saja kita masuk ke step 1. Step pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian. Kemudian tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Misalnya saja, kalian punya judul penelitian pentingnya perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Dengan judul seperti ini, jadi kalian bisa menemukan 2 keyword, yaitu perpustakaan dan sumber informasi. Jadi, contohnya kita menulisnya ini melalui pakai bahasa Inggris ya guys. Search. Nah, dengan keyword information research ini ada 971 14 hasil, yaitu artikel dan 8 jurnal dan 4955 database. Namun dengan basic search ini kita hanya terbatas menggunakan satu keyword utama saja, maka sumber informasi yang kita dapatkan kurang spesifik atau jadinya terlalu banyak. Jadi keyword yang tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara buat ngembangin keyword tersebut? Kita lanjut ke step 2.
Cara mengembangkan keyword kalian bisa menggunakan thesaurus, tajuk subjek PNRI, atau mencari sinonimnya. Karena dengan sinonimnya itu, kalian bisa mengembangkan keyword utama yang telah diidentifikasi, dan step kedua ini kalian bisa menggunakan Advanced Search di portal ini. Karena dengan Advanced Search bisa memasukkan dua kata kunci sekaligus dan ada perbedaan dengan Basic Search yang ini. Nah, langsung kita ke Advanced Search. Nah, di sini guys. Jadi kalau di sini ini bisa kita tambahkan plus dan anywhere aja, dan ini anywhere. Lalu informasi resort sama kata kunci yang kedua tadi library. Nah, kalian bisa mencarinya di public date, bisa all date aja, plus nggak usah, tapi bisa jika kalian ingin sekalian bisa, dan juga di sini juga bisa yang search bisa kalian ubah search chat. Nah, dengan dua keyword tersebut jadi kita lebih dikit menemukannya. Yang tadi ada 900-an jadi 159 saja, dan jurnalnya tinggal 1, database cuma 401. Lalu jika ingin membukanya, kita pilih saja pilih jurnal. Nah, Journal of Electronic Resource and Medical Libraries, kita pilih saja guys. Lalu tinggal ke bawah dan bisa langsung mendownloadnya PDF atau artikel-artikelnya juga, raw text, PDF, dan yang lainnya masih banyak. Tapi ingat ya guys, ketika mau download ataupun membaca biasanya harus membuat akun terlebih dahulu. Lalu kembali lagi. Nah, sekarang selanjutnya step ketiga. Langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan keyword. Penyusunan konsep keyword ini digunakan supaya kita bisa lebih mudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik. Jadi, kalian bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Contohnya nih, kalian sudah punya dua keyword tadi, yaitu sumber informasi dan perpustakaan, informasi research sama library. Nah, dua keyword itu bisa dikelompokkan berdasarkan sinonim dan antonimnya tadi. Selain sinonim juga, kalian juga bisa memetakan keyword perpustakaan dan sumber informasi berdasarkan asosiatifnya atau hal yang berkaitan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, library itu berkaitan dengan koleksi buku dan teknologi informasi. Jadi kalian tinggal menggantinya keyword tersebut jadi teknologi informasi. Seperti yang tadi. Lalu, di sini recall dan precision bertujuan untuk mengetahui keefektifan suatu sistem temu balik informasi melalui portal jurnal ini Taylor Francis Online. Kita melakukan pengamatan terhadap recall dan precision melewati langkah-langkah yang sudah saya terangkan tadi, menunjukkan apakah keyword yang dimasukkan cocok atau tidak. Saat memasukkan keyword utama information di basic research, metadata dimunculkan oleh sistem temu balik Taylor Francis Online recall, namun tidak cocok atau bahkan terlalu banyak tadi. Seperti tadi, ada sekitar 900-an artikel, 8 jurnal, dan ribuan database. Dengan kebutuhan informasi yang dicari lebih. Jika ketidakcocokan metadata yang dibutuhkan ini menunjukkan tidak ada ketepatan precision antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Kemudian pengguna harus menggunakan Advanced Search dengan boolean operation and keyword dimasukkan dengan menambah tadi and keyword dengan dimasukkan menambahkan keyword utama yaitu information research dan library. Ketika keyword tersebut dicocokkan atau digabungkan oleh metadata, sistem recall dan memunculkan semua kebutuhan informasi yang cocok dan relevan untuk kebutuhan informasi pengguna, maka menunjukkan ketepatan precision antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Jadi, kesimpulan
kembali lagi. Jadi kesimpulannya bahwa portal ini mendukung sebagai referensi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Namun pada tahap pertama pencarian kebutuhan informasi dengan satu keyword yang di sini menunjukkan recall pada portal ini sangat besar dibandingkan dengan precision. Sedangkan pada tahap kedua dengan menambahkan dua keyword utama dan memanfaatkan advanced search menunjukkan recall pada portal ini seimbang dengan precision karena menggunakan kumpulan istilah dan keyword yang lebih spesifik dan keyword yang digunakan sesuai dengan metadata. Nah, jadi kita udah sampai di akhir nih. Mungkin segitu dulu penjelasannya yang bisa saya kasih tentang cara identifikasi kebutuhan informasi. Kalian harus selalu ingat nih kalau ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.